Pemirsa, gudang pengolahan tiner ilegal di Priuk Jaya, Kota Tangerang, Banten ludes terbakar petang tadi. Kebakaran diduga kelalaian pekerja saat menyulingan yang memicu percikan api karena memaksakan mesin dalam kondisi panas. Ledakan yang menimbulkan kobaran api besar berulang kali terjadi dalam kebakaran gudang pengolahan tiner ilegal di Priuk Jaya, Kota Tangerang, Banten. Ledakan membuat panik warga sekitar. Kebakaran hebat mengakibatkan tumpukan drum berisi bahan kimia cair ludes terbakar. BPBD Kota Tangerang menerjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Butuh waktu 2 jam untuk memadamkan api. Kebakaran dipicu kelalaian pekerja yang menggunakan mesin penyulingan dalam kondisi panas, sehingga terjadi gesekan disertai percikan api. Ini kebetulan lagi memindahkan tiner dari satu tempat ke satu tempat. Jadi mesin tersebut panas, akibatnya korslet karena ada gesekan. Pekerja sudah berusaha dengan 4 tabung pemadam, tidak berhasil, akhirnya ditinggalkan. Tidak ada korban jiwa, karena seluruh pekerja dapat menyelamatkan diri sebelum api membesar. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Jamaah Tarekat Syatariyah di Padang Pariaman, Sumatera Barat melaksanakan sholat Idul Adha hari ini. Menurut tokoh ulama aliran tersebut, kondisi itu disebabkan perbedaan cara hisab dengan pemerintah. Ratusan jamaah Tarekat Syatariyah memadati kawasan makam Syekh Burhanuddin yang berada di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Diawali khotbah dalam berbahasa Indonesia, sholat Idul Adha hari ini diakhiri dengan khotbah dalam bahasa Arab. Menurut salah seorang ulama, perbedaan waktu sholat Idul Adha dengan pemerintah disebabkan dari cara hisab. Jadi biasanya perbedaan cuma 1 hari. Ini kenapa kok sampai 2 hari pun? Yang banyak itu dari dulu sampai kan perbedaan cuma. Bahkan sering sama. Tapi karena ini udah ada panduan yang baku sebagai acuannya, maka memakai. Sholat Idul Adha juga dilaksanakan ribuan jemaah Tarekat Syatariyah di lokasi lainnya. Saat melaksanakan sholat, sebagian besar jemaah tidak mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID yang berlaku. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, 1 ekor sapi limosin diserahkan kepada panitia kurban Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta. Nantinya sapi ini akan menjadi daging kurban dan akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menyambut Hari Raya Idul Adha tahun 2021, PT Sasa Inti bersama iNews melanjutkan komitmennya kepada seluruh masyarakat dalam mendukung semangat berkurban. 1 ekor sapi jenis limosin diserahkan kepada panitia kurban Masjid Agung Sunda Kelapa untuk nantinya disalurkan kepada masyarakat. Menurut Ruli Atmaja sebagai perwakilan dari PT Sasa Inti, penyaluran hewan kurban ini merupakan bentuk apresiasi kepada para konsumen tanah air yang telah sejak lama menggunakan produk Sasa. Kegiatan kurban ini adalah bentuk rasa terima kasih PT Sasa Inti kepada konsumen Indonesia yang sudah setia menggunakan produk-produk Sasa. Kegiatan ini juga kegiatan rutin yang dilakukan oleh PT Sasa Inti yang merupakan bagian dari social responsibility kepada masyarakat pengguna setia dari Sasa. Sementara itu, Ahmad Hurairah selaku Ketua Panitia Kurban Idul Adha Masjid Agung Sunda Kelapa menuturkan, jika pada tahun ini pihaknya akan membagikan hewan kurban secara door-to-door untuk menghindari adanya kerumunan. Untuk pembagian ya kita akan mengikuti caranya bansos yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu door-to-door, tidak membuat kerumunan, dan kita akan bagikan kepada para yang sudah terdaftar. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya yang merupakan tradisi PT Sasa Inti dalam berbagi. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Syahrul Romadhoni, iNews melaporkan.
Pemirsa, di Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain untuk meningkatkan semangat berbagi terhadap sesama, bantuan hewan kurban ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat di tengah sulitnya masa pandemi. MNC Peduli kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat di tengah masa pandemi. Di momen Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah ini, MNC Peduli menyalurkan bantuan hewan kurban kepada warga Desa Wates Jaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi. Perkenankan kami dari MNC Peduli untuk pada hari ini juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi semua yang merayakan. Pada hari ini specifically kami menyalurkan hewan kurban dan kiranya bantuan ini bisa bermanfaat tentu bagi semua yang mendapatkan bantuan hewan kurban ini, terutama di masa pandemi ini. Saya mewakili warga Desa Wates Jaya berterima kasih kepada MNC Peduli yang telah memperhatikan warga sekitar untuk berbagi di bulan yang penuh suci ini. Tak hanya di Desa Wates Jaya, MNC Peduli juga menyalurkan hewan kurban kepada pengurus Masjid Baitul Faizin yang berada di lingkungan kompleks pemerintahan Kabupaten Bogor. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada MNC Peduli yang mana setiap tahun dia memberikan sumbangsih kurban, mudah-mudahan mendapat barokah di mata Allah Subhanahu wa taala. Pemberian bantuan hewan kurban ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan MNC Peduli di Hari Raya Idul Adha. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Vicky Rian, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi mengenai Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah yang didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai 13 miliar rupiah. Atas dakwaan itu, Nurdin terancam hukuman 20 tahun penjara. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menjalani persidangan pada Kamis siang di Pengadilan Negeri Makassar. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menjatuhkan pasal kumulatif atau lebih dari satu perbuatan. Nurdin didakwa atas kasus suap terkait operasi tangkap tangan proyek infrastruktur senilai 2,5 miliar rupiah dan 150 dolar Singapura. Dakwaan kedua, Nurdin Abdullah sebagai penyelenggara negara didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah kontraktor senilai 6,5 miliar rupiah dan 200 ribu dolar Singapura. Sehingga Nurdin Abdullah total menerima 13 miliar rupiah. Dakwaan pertama adalah suap yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan. Itu 150 ribu SGD plus 2 miliar 500 juta yang operasi tangkap tangan. Tuh dulu satu. Terus dakwaan yang kedua atau dakwaan kumulatif, Nurdin Abdullah sebagai penyelenggara negara menerima gratifikasi kurang lebih sekitar 6 miliar plus 200 ribu SGD. Menanggapi dakwaan itu, kuasa hukum Nurdin meminta semua pihak melihat fakta persidangan lainnya yang bisa dijadikan dasar untuk menentukan nasib mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu. Ini kan baru dakwaannya. Itu dakwaan itu kan dugaan-dugaan yang dialamatkan kepada terdakwa dan itu butuh pembuktian pada prosesnya nanti. Ya, jadi nanti fakta persidangan yang akan menjelaskan, membuktikan apakah dakwaan ini memang benar atau tidak. Selain Nurdin Abdullah, majelis hakim turut menyidangkan terdakwa penyuap Nurdin Abdullah, yakni Agung Sucipto, dengan agenda pledoi dari terdakwa. Akibat perbuatan tersebut, Nurdin Abdullah terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan minimal 4 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Puluhan warga Tokyo berunjuk rasa menolak pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2020. Informasi selengkapnya sesaat lagi.